Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria, Bersama Indah Medika. Yeay! Ya, hari ini teman-teman semua, hari ini saya ingin ngajar ya. Ini untuk ngajar dan bisa digunakan terutama untuk ilmunya Dinda, ilmunya nanti Yudi, mungkin Mas Dana, Mas Dani ya? Dana, Dani? Mas Dani, Mbak Iis, Mbak Afa, itu ya. Ya, Siva Diva mungkin bisa juga digunakan nanti tergantung levelnya untuk cari uang. Cari uang. Tuh, jajan. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk saya ketika saya memutuskan untuk mengerjakan sesuatu. Ilmu ini sangat bermanfaat ketika saya diminta untuk memutuskan pilihan-pilihan yang sulit. Ilmu ini sangat bermanfaat ketika saya diminta untuk memilih. Dan ilmu ini sangat bermanfaat ketika saya diminta untuk mengevaluasi. Ilmu ini itu sangat bermanfaat ketika nanti Anda melihat anak buah Anda dari atas dan Anda akan memutuskan, mampu mudah sekali memutuskan mana yang harus Anda gerakkan dulu, mana yang harus Anda fokuskan dulu agar bergerak langsung. Ilmu ini sangat bermanfaat ketika Anda diminta untuk memilih mana yang kalau dikerjakan itu bisa menghasilkan uang lebih dulu, kalau dikerjakan bisa mengefisienkan uang dulu. Apalagi kalau orang ini adalah orang bagian finance, itu kalau ini dilakukan ini bisa menghasilkan dampak yang signifikan dari kinerja keuangan. Dan ilmu ini sangat gampang dipahami, tapi kadang orang lupa mempraktekannya. Gitu. Ilmu ini sangat mudah dipahami, tapi kadang orang lupa mempraktekannya. Ilmu ini mudah melakukannya, tapi terkadang orang memilih untuk melakukan yang lebih sulit dari dulu. Padahal yang sulit itu belum tentu berdampak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang berpikir selama kuliah, selama SD, selama SMP itu, orang lebih merasa tertantang untuk mengerjakan yang lebih sulit dulu daripada yang lebih mudah. Padahal yang lebih mudah itu ketika dikerjakan langsung uangnya kelihatan, hasilnya terlihat. Ilmu ini tak kasih judul, nama ilmu ini ya, nama ilmu ini petiklah buah yang ada di depan matamu dulu. Put low hanging fruit. Petiklah buah yang ada di depanmu dulu, daripada Anda memetik buah yang ada di jauh lebih sulit. Maka lakukan pekerjaan yang ada di depanmu dulu, dan itu langsung menghasilkan uang, langsung menghasilkan hasil, daripada Anda mengerjakan pekerjaan yang sulit dan hasilnya masih terlihat jauh. Maka lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dan langsung mendapatkan uang.
lakukan pekerjaan-pekerjaan prioritas yang efektif dan itu mudah Anda lakukan dan langsung berdampak, daripada Anda mengerjakan pekerjaan yang jauh. Ini merujuk, ilmu ini merujuk ke uang di depan mata. Itu yang paling mudah yang mana? Ambil dulu gitu. Kalau dilihat dari SDM misalnya Dinda gitu ya. Ini dilihat dari bawah, dari atas ini SDM saya yang langsung bisa menghasilkan uang itu yang mana ini? Mudah ini gitu. Gitu. Nah, yang mana? Oh, yang ini gitu. Ayo dioptimalkan dulu. Cara-cara ini gitu, prinsip ini digunakan oleh para pengusaha-pengusaha besar. Oleh orang-orang hebat. Dan saya menggunakan prinsip ini. Ketika saya mengaktifasi semua unit bisnis, saya hari ini di-challenge oleh Ustadz Farid untuk mengaktifasi 11 unit bisnis. Saya diminta untuk mengaktifasi 11 unit bisnis. Itu untuk apa? Untuk segera menghasilkan uang-uang, dan unit bisnis ini mudah. Nanti ke depan 50 unit bisnis. Mungkin nggak apotek, klinik. Ini dilakukan Donald Trump, dilakukan Bill Gates. Ini berpikirnya orang-orang pintar. Kamu kan punya intuisi di dalam, sekarang kan kamu punya intuisi tuh. Dari sekian ini, mana yang paling mudah tak lakuin, tak kerjain. Jret, gitu. Ayo dipantau. Kalau udah ngalir, baru pindah. Udah ngalir, baru pindah. Udah ngalir, baru pindah. Gitu. Kita mengerjakan yang ada uangnya tanpa effort. Itu yang paling penting. Jadi put low hanging fruit ini gitu, itu ambillah yang terdekat. Itu intinya adalah tanpa effort gitu. Maka ketika kamu mengelis pekerjaan ya, pekerjaan itu, nah ini yang bisa mendatangkan uang tanpa saya harus effortnya besar, itu yang mana? Itu yang harus di list. Ini cara berpikir orang hebat gitu. Jadi Iis harus benar-benar memilih pekerjaan yang effortnya kecil tapi ada uangnya, menghasilkan uangnya, itu harus dikerjakan dulu. Karena apa? Ya karena lo kecil effortnya gitu. Jadi put low itu tanpa effort tapi dia menghasilkan cash. Itu. Ada 1001 cara untuk mendapatkan cash. Kenapa kita hanya memilih satu cara? Itu pertanyaan untuk diri kita. Ada 1000 cara untuk menjadi lebih efisien. Kenapa kita hanya punya satu cara? Kebanyakan orang itu mencari uang dengan mengandalkan margin. Nah, nanti penting ini. Kebanyakan orang mencari uang dengan mengandalkan margin. Padahal orang kaya itu bukan mengandalkan margin, tapi dia membangun aset, membangun keterampilan, membangun kekayaannya itu dengan hal lain, tidak dengan margin. 25, usia 30 lah, sampai usia 30 habiskan uang Anda untuk belajar, untuk bergaul dengan orang-orang hebat, bergaul dengan orang-orang besar, dan bayarilah diri Anda untuk ikut workshop mahal. Maka put low hanging fruit ini gitu. Ini semakin kita temannya banyak, semakin kita challenge-nya tinggi, semakin kita hebat, itu nanti kita akan ketemu ini. Terkadang ketika kita saking pusingnya gitu, itu langsung ingat ilmu ini. Sebentar, di list, dicatat gitu. Jadi saya selalu gitu ketika saya pusing gitu ya, di sini saya ngelis, saya selalu ngelis gitu. Saya selalu ngelis pekerjaan-pekerjaan yang
akan saya lakukan, ini misalnya nih, ini pekerjaan laporan SPT Brosot Bantul, tes ASEP, Diki running iklan, Rian running iklan, terus siapa lagi ini, interview orang software, cari marketing hire talent, cari sekretaris, proposal, cari peneliti, ketemu Rino, ketemu ini. Saya ini ketika kondisi pusing banget, saya pasti ngelis kayak gini. Terus saya letakkan, terus saya lihat kira-kira yang menghasilkan uang paling gampang yang mana. Terus itu dicatat. Setelah ngelis pekerjaan gitu ya. Setelah ngelis pekerjaan itu, maka pertanyaannya adalah kira-kira yang langsung menghasilkan uang begitu saya eksekusi yang mana, dan eksekusinya paling mudah ya, eksekusi yang paling mudah dan langsung menghasilkan uang itu yang mana. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah yang langsung begitu saya selesaikan langsung memecahkan kebuntuan persoalan saya, itu yang mana. Terus yang ketiga adalah yang paling berat dan paling menghabiskan uang yang mana. Nah ini makanya laporan SPT ini paling terakhir saya. Tanggal 30 kemarin saya kerjakan, dan saya kerjakannya itu nggak di sini. Kalau di sini tak marah-marahin terus Arum itu karena emosional ngetek duit itu. Nah, langsung saya pergi gitu, telepon Arum, Google Meet gitu ya. itu. Nah cara inilah yang saya gunakan ketika saya buntu, ketika saya pusing, dan ketika saya harus memutuskan banyak hal. Maka di list, saya ini. Itu dari saya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan nantikan ilmu-ilmu selanjutnya, karena saya ini buku dari guru saya semua. Ini saya guru semua, akan saya share Ramadan ini. Itu bismillah, apapun yang ini kita jalani gitu ya. Hari ini sholat taraweh. Nanti habis taraweh kita coba satu jus ya. Tapi sambil makan itu ada makanan di bawah, sate dibawa naik gitu. Al-Qur'annya udah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.